ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bersua kembali kita dalam serial tadabbur mengkaji surah yang paling spesial dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Fatihah. Kita baru saja menyelesaikan tadabbur kita tentang makna Alhamdulillahirabbil alamin, ayat yang kedua. Bagaimana seharusnya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu semua sudah kita pelajari pada ayat yang kedua. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang selalu pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kali ini insyaallah kita akan mempelajari ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Ayat ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dua kata ini, Ar-Rahmanir Rahim, sudah kita pelajari pada saat kita mempelajari ayat yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya sama, ya, maknanya sama. Allah Ar-Rahman adalah rahmatullah al-wasi'ah, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas, yang meliputi segala makhluknya, baik tidak baik, itu semua mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ar-Rahim adalah rahmat yang khusus bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu menurut para ulama, tidak ada pengulangan yang murni pengulangan. Semua ada makna tergantung konteksnya. Nah, ayat ini Ar-Rahmanir Rahim, ayat ketiga ini Allah pilih lagi setelah menurunkan ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Arti Rabbul Alamin, Tuhan pemilik penguasa alam semesta, yang mungkin tergambar, ya, di benak kita bahwa pemilik segalanya, pemilik mutlak segalanya itu akan melakukan semena-mena, semaunya, apapun yang dia inginkan, ya, dan memang dia mampu melakukannya karena dia pemilik segalanya, raja segalanya, maka dia bisa melakukan itu. Nah, untuk menepis bayang-bayang ketakutan manusia dengan hal itu, setelah menyebut bahwa Allah itu adalah Rabbul Alamin, ditekankan kembali, di-stressing lagi bahwa yang dimaksud dengan Rabbul Alamin, meskipun dia Rabbul Alamin, dia penguasa alam semesta ini, maka dia tidak akan semena-mena, dia akan selalu mengedepankan kasih sayangnya. Nah, itu makna di sini. Wahai segenap makhluk, ya, yang ada di alam ini, meskipun aku adalah Rabbul Alamin, pemilik penguasa segalanya di alam ini, tapi aku adalah Ar-Rahmanir Rahim. Aku adalah zat yang senantiasa mengedepankan kasih sayang dalam memperlakukan hamba-hambaku.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, frame berpikir seperti ini ya, menyatakan bahwa apapun yang kita dapatkan itu ya, harus bisa kita pahami dan kita baca sebagai bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hanya masalahnya pernyataan itu tidak semudah prakteknya. Kenapa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kehidupan ini ibarat mengarungi samudra. Tidak selamanya laut itu enak. Laut itu teduh, tenang. Kadang-kadang ada gelombang besar yang bisa membuat pecah kapal atau tenggelamnya kapal, membahayakan orang yang ada di dalamnya. Kemudian ibarat terbang di udara, tidak selamanya smooth gitu ya, tapi kadang-kadang ada turbulensi. Nah, ketika merasakan turbulensi itu orang semua merasakan ketakutan dan kadang-kadang sampai pesawat oleng, semua orang menjadi pasrah dalam pesawat tersebut. Ibarat jalan darat, tidak semuanya mulus. Kadang-kadang ada lubang, kadang-kadang ada gundukan yang berbahaya. Ini juga selalu dalam kehidupan kita menemukan itu. Jadi seperti itulah jalan kehidupan. Kayak kita di laut, seperti kita di udara, atau seperti kita di daratan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi dalam hidup ini terkadang takut menyelimuti perasaan. Takut ditinggal oleh orang tua, oleh istri, oleh suami, oleh anak-anak, orang-orang yang paling kita sayangi. Takut ditimpa penyakit, takut kehilangan pekerjaan, takut rezeki tak kunjung datang, istri dan anak tak bisa dinafkahi, ya, atau pendidikan tidak bisa diberikan secara layak. Ada ketakutan dalam hidup. Padahal ya, ketakutan itu tidak mustahil ya, menghampiri dan menyapa kita dalam hidup ini. Kadang-kadang itu bukan orang lain yang merasakannya, sangat mungkin ya, ada di antara kita yang merasakan hal itu. Lalu dalam kondisi seperti itu apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang kita perlu belajar dari Ar-Rahmanir Rahim. Contoh, jika mendengar orang yang paling kita cintai meninggal dunia, orang yang paling kita cintai jatuh sakit, ketika kehidupan terasa sempit, saat melihat kenyataan bahwa target tak tercapai, disakiti oleh kawan, kehilangan pekerjaan, atau kenyataan-kenyataan lain. Nah, agar setiap perjalanan hidup kita itu tidak kita rasakan derita berkepanjangan, lalu bisa kita dapatkan hikmahnya dan kita bisa nikmati setiap keadaan, maka berpikir positif terhadap Allah adalah solusinya. Saat kita mengatakan ini pasti kasih sayang Allah kepada kita. Nah, agar rasa takut tidak menghantui kita, juga berpikir positif itu adalah solusinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bagaimana agar kita bisa berpikir positif? Apa saja prinsip-prinsipnya yang harus kita lakukan? Yang paling pertama, langkahnya adalah tepis segala perasaan ya, dan prasangka buruk kita kepada Allah. Jadi suuzon kita kepada Allah itu harus kita usir. Yang itu kadang-kadang muncul ya, yang itu kadang-kadang
muncul tiba-tiba saat kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, ini yang harus kita lakukan dulu. Usir, tepis perasaan suudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kadang-kadang muncul kata Allah nggak adil, Allah jahat, nauzubillah. Kalau itu bisa atau itu muncul dalam kenyataan hidup kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yakinkan diri bahwa Allah selalu mengedepankan sifat kasihnya. Nah, di sini Ar-Rahmanir Rahim. 17 kali kita ulang-ulang itu dalam rangka untuk meyakinkan diri bahwa apapun kejadian yang menimpa kita itu pasti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena Dia selalu mengedepankan kasih sayangnya. Kemudian yang ketiga, prinsipnya adalah yakini bahwa segala yang terjadi adalah ketetapan yang terbaik dari Allah kepada kita. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, tidak akan menimpa kami apapun namanya musibah kecuali itu adalah ketetapan Allah terhadap kita, dan ketetapan Allah adalah pasti yang terbaik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini yang harus kita latih. Kita ulang-ulang Ar-Rahmanir Rahim. Nah, di antara hal yang paling sulit kita hadapi untuk mendapatkan bahwa Allah itu Maha Kasih adalah pada saat kita ditimpa musibah. Orang meninggal dunia. Ini yang paling sulit kadang-kadang. Padahal kita tahu bahwa ketika kita bertemu pasti ada perpisahan. Kita tahu itu rumus. Kita tahu sebenarnya itu ilmu. Tapi ketika kita berhadapan dengan kenyataan, tidak selamanya pengetahuan kita itu mampu untuk memandu kita. Nah, inilah sebabnya kenapa kita harus melatih diri, membiasakan diri merenungkan makna Ar-Rahmanir Rahim. Nah, di antara caranya adalah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita di saat mendapatkan musibah seperti itu, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kepadanya lah kami akan kembali. Nah, kalau kita mampu mengendalikan diri ketika kehilangan sesuatu yang paling kita cintai dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, insyaallah langkah berikutnya agak lebih aman. Lalu selanjutnya setelah itu, tenangkan diri di menit-menit pertama. Tenangkan dulu diri di menit-menit pertama itu. Karena orang mengatakan kalau musibah itu datang, itu namanya pukulan namanya. Ya, itu namanya pukulan. Seperti terpukul. Maka wajar kalau ada orang pingsan. Kenapa? Merasa terpukul. Ya, ada yang enggak sadarkan diri karena pukulan musibah itu. Maka syarat yang kedua untuk kita bisa membaca Ar-Rahmanur Rahim adalah tenangkan diri di awal-awal musibah. Ini ada cerita ini. Ada ibu ditinggal mati sama anaknya, masih kecil. Wah, ibu ini nangis di kuburan. Lalu akhirnya Rasul lewat, Rasul ingatkan dia. Ya. Kata Rasul, isbiri wahtasibi, sabar, ya. Udahlah, hitung itu bahwa itu adalah ketetapan Allah untuk kamu. Langsung si perempuan ini nggak ngelihat lagi,
Apa katanya? Ya, eh, dia langsung mengusir Nabi. Ya, si perempuan ini ya langsung mengusir Nabi. Ilaika anni, ilaika anni, enyah dari sini. Fa innaka lam tusab bi musibati. Kamu sih gak ngerasakan seperti aku dapatkan ini. Nabi gak lanjutkan, karena orang kayak begini kalau dikasih nasihat nggak mempan ini, nggak bermanfaat. Nabi pulang. Nah ada orang bilang ke dia, tahu nggak yang kamu usir tadi siapa itu? Nanya dia, siapa? Itu Rasul. Itu langsung dia kaget, dia cepat bergegas datang ke rumah Rasul. Nah ini pesannya Nabi ketika ketemu baru dikasih lagi, udah dingin, sudah agak tenang, dikasih lagi musibah. Jadi dikasih lagi pesan-pesan, ya, mau'izah. Apa kata Nabi? Pesannya pendek tapi penuh dengan makna. Innamas sabru inda sadmatil ula. Innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar tuh ketika pukulan pertama. Nah, kalau kamu mau sabar, di awal-awal itu tenangkan, itu maksudnya. Kemudian selanjutnya, jangan kita banyak menggerutu, artinya ngomel terus gitu ya, menyesali kejadian. Itu tidak akan membuat kejadian itu akan kembali kepada kita. Nggak mungkin orang yang meninggal dunia akan kembali. Menyesali itu akan membuat hati semakin sedih. Itu tinggalkan. Kita nggak boleh larut di dalam kesedihan itu. Kemudian kalau mau menangis, silahkan menangis. Yang nggak boleh adalah meratap. Kadang-kadang tangisan itu akan membuat ya hilang kesedihannya. Nah seperti itu ya cara kita untuk berpikir positif kepada Allah. Dalam setiap kejadian, kenyataan harus kita baca bahwa itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kisah yang sangat menarik. Bagaimana cara berpikir positif dan dahsyatnya berpikir positif kepada Allah. Contoh adalah Nabi Ayub. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menguji Ayub dengan ujian yang sangat-sangat banyak. Ya. Tapi Ayub ketika mendapatkan sakit, yang sakit itu sampai istrinya aja gak tahan untuk tinggal bersama dia. Lalu apa yang diadukan oleh Ayub? Ayub malu untuk berdoa supaya disembuhkan. Tapi doanya begini. Ya. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku ini sakit ya Allah. Aku ini sakit dan engkau engkau arhamur rahimin. Engkau adalah yang sang maha penyayang dari segala yang penyayang. Coba bayangkan perkataan dia itu. Tuhanku, aku sakit dan engkau maha kasih dari segala yang kasih. Ya, aku nggak menyesali ini. Aku tahu engkau kasih dan ini adalah bentuk kasih sayangmu kepada aku. Tapi kalau engkau mau sembuhkan juga itu adalah bentuk kasih sayangku. Jadi betul-betul diserahkan kepada Allah dan mengatakan engkau yang maha pengasih ya Allah. Akhirnya ternyata pikiran Nabi Ayub yang positif seperti itu membuat langsung mustajab doanya. Kemudian Allah wahyukan kepadanya, hentakkan kakinya ke tanah, nanti menyembur air itu akan membasahi sekujur tubuhnya, dari air itu akan terjadi kesembuhan dari segala penyakitnya. Itu dasar luar biasa, ya, kedahsyatan berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Zakaria ini
udah tua, ya, sampai digambarkan rambut sudah menyala dengan uban, istri sudah mandul. Pokoknya secara hitung-hitungan manusia sudah nggak punya potensi untuk punya anak. Tapi ketika melihat Maryam itu tiba-tiba dapat makanan, nggak tahu dari mana. Ketika ditanya, "Anna laki hada?" Dari mana nih makanan? Apa kata Maryam? Ya, huwa min indillah, dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah tuh kalau mau ngasih rezeki itu siapa aja tanpa hitung-hitungan. Nah, terinspirasi dari perkataan Maryam itu, Nabi Zakaria minta juga, hunalika da'a Zakaria rabbah. Dari situ ya, akhirnya Zakaria pun berdoa kepada Tuhannya, minta supaya dapat anak. Dan ternyata doanya begini, Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisin. Tuhanku, jangan biarkan aku hidup menyendiri, gak ada keturunan. Engkau sebaik-baik yang bisa memberikan keturunan. Nah, ya, engkau sebaik-baik yang bisa memberikan keturunan. Berpikir positifnya, Nabi Zakaria ternyata mengubah segalanya. Ternyata istri yang mandul itu bisa, ya, kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan fungsinya sehingga lahirlah Yahya nanti di kemudian hari. Asyrul muslimin wal muslimin rahimakumullah. Terakhir contoh yang bisa kita ambil dalam kehidupan para nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berada di gua Hira, gua Sur dengan Abu Bakar. Abu Bakar udah gelisah nih karena sudah, kalau andaikan mereka lihat di bawah mata kaki mereka, di kaki mereka di bawah kelihatan kami ini, kata Abu Bakar. Beliau nggak sedih, beliau itu korban, tapi beliau takut Rasulullah yang jadi korban. Apa kata Nabi? La tahzan, innallaha ma'ana. Nah, pernyataan berpikir positif Nabi itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Jangan sedih, Allah selalu bersama kita. Akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak ya contoh-contoh yang disebutkan di dalam sejarah, dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kalau kita berpikir positif kepada Allah, Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Nah, terakhir kami ingin sampaikan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis qudsi. Yaqulullahu ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung persangkaan hambaku terhadap diriku. Nah, kalau ini bahaya ini, kalau kita berprasangka jelek, karena Allah Subhanahu wa taala tergantung dengan persangkaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, disuruh mengulang-ulangi Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Oleh sebab itu bacalah semua kejadian dengan cara, ya, dengan kacamata Ar-Rahmanir Rahim. Baca semua kejadian bahwa ini semua adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Nah, mudah-mudahan dengan cara kita membaca kejadian ini, apapun yang menimpa kita, selalu kita bisa nikmati, selalu kita bisa rasakan bahwa itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga tidak membuat kita menderita dalam menjalani kehidupan ini. Nah, di antara yang sering kita alami adalah orang semakin menderita ketika dia tidak menerima kenyataan. Akhirnya dia menyatakan sebaliknya, dia menolak, bahkan dia marah kepada Allah dan sebagainya. Itu tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan membuat masalah baru. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita untuk selalu mengulang-ulang Ar-Rahmanir Rahim. Mudah-mudahan
Solusi itulah yang akan membuat kehidupan kita semakin hari semakin baik, mampu menjalani kehidupan ini dengan semangat yang selalu prima. Dalam setiap keadaan kita mampu bertahan dan selalu prima kondisi kita. Syukur kita kita pahami dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ketika tidak mendapatkan sesuatu yang tidak baik, kita bersabar. Lalu kita bisa membaca Ar-Rahmanir Rahim. Allah selalu sayang dengan kita. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami, tidak sekedar kita pahami, mudah-mudahan bisa menjadi modal bagi kita untuk menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang tidak selamanya nyaman dalam perjalanan. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik, bacalah dengan Ar-Rahmanir Rahim, bahwa Allah selalu kasih dengan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.